Kamu pasti sudah sangat kenal dengan bahaya gula manis ya, tapi apakah kamu pernah mendengar istilah gula asin? Ya, banyak orang tidak sadar setiap hari menelan gula asin ya. Nah, yang dalam jumlah yang lumayan banyak ataupun jumlah besar. Nah, kamu mungkin heran ya dan penasaran apa sebenarnya gula asin ya, karena akhir-akhir ini banyak orang yang nanya gula asin, gula asin, gula asin. Jadi saya jelaskan aja ya. Nah, apakah gula asin itu lebih mematikan dari gula manis biasa? Jadi hari ini kita akan membahas tuntas tentang musuh dalam selimut yang sering merusak organ tubuh kita. Ya, kamu wajib mengetahui fakta tentang hal ini ya, biar nggak mudah tertipu trik produsen makanan kemasan. Jadi simak sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo teman sehat. Jumpa lagi dengan saya Dr. Hadap Ismail. Kita sering berdebat tentang bahaya makanan manis. Kamu mungkin sudah mulai mengurangi takaran gula pada teh atau kopi, ya, ataupun minuman-minuman lainnya. Tapi kamu sering melupakan satu zat berbahaya lain yang sifatnya sangat mirip dengan gula. Ini kita menyebutnya gula asin, ya. Tapi ya ini sebenarnya garam, ya. Jadi mari kita bedah rahasia di balik istilah gula asin ini dan membandingkannya bahayanya dengan gula manis. Apa sebenarnya gula asin itu? Nah, jadi gula asin adalah sebutan kiasan untuk garam ataupun natrium. Nah, saya sengaja menyebutnya gula asin karena sifat kecanduannya sama persis seperti gula biasa. Nah, lidah kamu sangat mudah tergoda oleh rasa gurih dan asin. Nah, produsen makanan kemasan sangat sering memasukkan natrium tinggi ke dalam produk mereka ya agar rasanya sangat enak. Ya, tujuannya apa? Supaya laris dan manis ya. Laris manis maksudnya. Nah, mereka sengaja mencampurkan gula manis dan juga gula asin ini sekaligus di dalam satu kemasan ya. Perpaduan ini menciptakan efek candu pada otak yang membuat kamu tidak bisa berhenti mengunyah. Kalau sudah habis mengunyah, ya tentu akan mencari untuk membeli lagi. Nah, cara kerja gula manis itu menghancurkan tubuh ya. Nah, gula manis itu adalah sumber energi instan bagi sel tubuh manusia. Masalah besar baru muncul saat kamu mengkonsumsinya secara berlebihan setiap hari. Nah, tubuh merespon asupan gula tinggi ini ya dengan memproduksi hormon insulin secara terus-menerus ya. Hormon insulin itu ya ada di dekat lambung ya, bentuknya ya mirip daun yang panjang ya. Nah, seperti ini. Nah, konsumsi gula berlebih itu membuat sel tubuh kamu menjadi kebal terhadap perintah insulin ya. Lama-lama insulinnya nggak efektif lagi, pankreasnya jadi ngambek ya. Gula akhirnya menumpuk menutupi aliran darah dan juga tidak bisa masuk ke dalam sel. Nah, penumpukan gula ini perlahan melukai dinding pembuluh darah dari bagian dalam. Nah, ginjal kamu terpaksa bekerja memeras tenaga membuang sisa gula kental tersebut lewat air kencing ya. Nah, jadi kelebihan gula akan dibuang lewat air kencing. Nah, proses panjang ini berujung pada penyakit diabetes tipe 2 yang sangat merusak organ tubuh dari dalam secara perlahan. Cara kerja gula asin itu mencekik pembuluh darah. Nah, gula asin atau garam atau natrium ya ini memicu masalah yang sangat fatal pada pembuluh darah kamu ya. Garam memiliki sifat mengikat ya dan juga menahan air di dalam tubuh. Jadi saat tubuh kamu penuh dengan asupan garam, volume darah meningkat tajam. Peningkatan volume darah ini menekan dinding pembuluh darah dengan sangat kuat dari dalam. Ya, jantung kamu dipaksa memompa darah jauh lebih keras dari normal biasanya ya, dari irama normal biasanya. Tekanan darah juga kamu melonjak tinggi atau biasanya kita sebut dengan penyakit darah tinggi hipertensi ya. Nah, tekanan yang memukul terus ini, yang meningkat terus ini ya, itu sangat mudah memicu pembuluh darahnya pecah ya di bagian otak. Biasanya kan pembuluh darah pecah di bagian otak itu disebut stroke ya. Nah, kamu bisa mendadak terkena stroke, mematikan atau gagal jantung tanpa ada gejala awal sama sekali tiba-tiba ya. Jadi kalau orang stroke itu tiba-tiba bisa terjadi meledak dia pembuluh darah di otaknya pecah. Nah, lalu mana yang lebih berbahaya sebenarnya antara kedua ini, gula manis dan juga gula asin? Nah, pertanyaan ini sangat sering muncul di ruang terbuka ya dan juga ruang komentar ya. Jadi fakta medis menunjukkan keduanya memiliki level bahaya yang setara. Ya, jadi gula manis bekerja merusak sistem metabolisme dan memicu diabetes mematikan. Gula darah asin bekerja merusak sistem pembuluh darah dan memicu serangan jantung mendadak ya dan juga stroke. Saya sangat menyarankan kamu ya untuk membatasi keduanya secara bersamaan setiap hari. Ya, bahaya paling besar justru muncul saat kamu memakan makanan cepat saji atau junk food ya. Ini misalkan ya di rumah nggak ngeteh nih, nggak ngopi ya.
Nah, tapi di luar sana ya minum boba, makan mungkin matcha dan sebagainya ya, minuman-minuman kemasan, minuman-minuman yang kekinian itu gulanya luar biasa sekali. Jadi awasi jebakan gula manis dan juga gula asin tersembunyi. Ya kamu mungkin merasa aman karena jarang menambahkan gula ataupun garam saat memasak tadi ya, saat bikin ya, minuman mungkin ya. Nah, kamu terus harus sangat waspada terhadap jebakan cemilan kemasan ya. Jadi jangan suka ngemil kemasan lah, kalau bisa ya yang alami-alami saja. Saus tomat kemasan yang rasanya asam gurih ternyata mengandung gula manis cair yang sangat tinggi. Roti tawar yang rasanya hambar ternyata menyembunyikan kandungan gula asin atau natrium dalam jumlah yang sangat besar. Minuman kemasan dengan label sehat seringkali mengandung pemanis buatan yang merusak ginjal. Ya, kamu wajib membaca label informasi nilai gizi di bagian belakang kemasan ya. Perhatikan angka kandungan gula, kandungan natriumnya ya sebelum membeli dan juga memakannya. Aturan aman konsumsi setiap hari ya. Jadi menurut Kementerian Kesehatan ya itu sudah memberikan panduan ya untuk konsumsi harian orang Indonesia. Batas aman konsumsi gula adalah sekitar 4 sendok makan dalam satu hari. Ingat ya, ini mencakup total seluruh takaran gula dari minuman, dari makanan kamu ya. Bukan kamu hitung kayak sendok 4 ya. Ya, yang lain ini kan juga ada kandungan gulanya. Nah, kalau seandainya untuk garam ya, gula asin ataupun natrium ini yaitu sekitar 1 sendok teh ya, 1 sendok teh garam dalam satu hari penuh ya, termasuk ya makanan-makanan yang kamu konsumsi. Jadi tubuh manusia sebenarnya sama sekali tidak membutuhkan asupan gula tambahan ya, apalagi gula buatan ya. Nah, kamu bisa mendapatkan asupan rasa manis alami yang aman dari rasa buah ya, dari sayur-sayuran. Nah, itu adalah yang paling sehat. Nah, kamu juga perlu ya merubah pola makan, merubah gaya hidup jadi lebih sehat, olahraga teratur, istirahat cukup ya. Ingat ya, keselamatan organ dalam tubuh kamu itu sepenuhnya bergantung pada keputusan kamu ya setiap hari, berdasarkan ya itu keinginan kamu setiap hari ingin sehat atau tidak ya, lawan rasa malas yang mungkin kamu rasakan. Gula manis merusak sistem metabolisme ginjal dan juga memicu penyakit diabetes kronis ya. Gula asin atau garam langsung menyerang pembuluh darah dan memicu penyakit darah tinggi ya, sakit jantung serta stroke ya. Kamu harus menyadari bahwa makanan kemasan sering menyembunyikan kombinasi gula manis dan juga natrium ya. Ini sekaligus ya mungkin teman-teman jarang melihat kemasan di belakang. Nah, saya sangat menyarankan kamu untuk membatasi keduanya ya, supaya teman-teman kita menjaga kesehatan itu penting ya. Banyak orang nggak sadar kalau seandainya sehat itu adalah mahal ya. Nah, kalau orang sedang sehat mungkin harapannya banyak sekali, ingin ini, ingin itu ya. Tapi kalau kita sedang sakit, harapan kita cuma satu, yaitu ingin sehat. Oke ya, kesehatan itu berharga ketika dia sudah pergi ya. Jangan sampai dia pergi kamu baru menyesalinya. Nah, coba sekarang periksa bungkus cemilan di dapur kamu ya sekarang juga. Tulis di kolom komentar kemasan apa yang paling sulit kamu hindari setiap hari ya. Kita bisa diskusi sama-sama untuk mencari alternatif makanan sehat penggantinya. Bagikan video ini ke grup keluarga, ke teman kamu ataupun ke sahabat kamu. Mungkin mereka sedang membutuhkan informasi penting ini ya. Nah, jangan lupa juga di like video ini, di subscribe channel ini untuk informasi kesehatan penting lainnya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis ya. Saya Dr. Sadam Ismail. Salam sehat, sampai jumpa.